Sahabat Bahtera, saat ini saya berada di lingkungan Kopi 4. Bukan 4 ya, tapi 4 MPAT, Kopi 4 di sekitar Borobudur dan Mendut, jadi di daerah Magelang. Saya buat video ini karena ada pertanyaan, apakah Tuhan itu benar-benar ada atau benar-benar tidak ada? Jadi ada dua pilihan ya, benar-benar ada atau benar-benar tidak ada. Jadi bukan ada atau tidak, ini pertanyaan sudah benar-benar ada atau benar-benar tidak ada. Yuk kita cek tentang Tuhan. Sahabat Bahtera, saya akan mengawali diksi ini dengan lagu yang pernah saya ciptakan berjudul Tuhan. Nah, instrumennya menjadi latar belakang video ini. Jadi, apakah Tuhan itu benar-benar ada atau benar-benar tidak ada? Nah, diksi yang akan saya awali adalah Tuhan bukanlah kenyataan dan wujud. Tuhan adalah keyakinan manusia. Jadi ini akan menjawab, mudah-mudahan menjawab pertanyaan Anda, apakah benar-benar ada, apakah benar-benar tidak ada. Karena ada dua kemungkinan yang bisa kita yakini, yaitu Tuhan itu benar-benar ada dan Tuhan benar-benar tidak ada. Jadi bagi Anda yang meyakini Tuhan ada, itu betul. Anda yang meyakini Tuhan tidak ada, itu juga betul. Jadi kita awali dari sini. Kalau kenyataan dan wujud, kenyataan dan wujud itu seperti ini adalah kenyataan dan wujud. Kemudian pohon-pohon yang ada, sekeliling yang ada ini adalah kenyataan dan wujud. Nah, kemudian apakah ini ada? Kita bisa mengatakan ada karena ini adalah kenyataan dan wujud. Lalu kalau kita ambil contoh film-film Marvel, ada Hulk, ada Iron Man, ada Doctor Strange, atau dari DC ada Superman, ada Batman. Apakah itu benar-benar ada? Kalau dia sudah berbentuk film, bisa kita lihat, kemudian ada gambarnya, itu juga bisa kita katakan bahwa itu benar-benar ada. Kenapa? Wujudnya ada dalam film. Walaupun itu adalah diawali dari imajinasi tentang superhero, tapi itu sudah diwujudkan dalam imajinasi yang tervisualisasi. Bentuk film, bentuk gambar, jadi itu bisa dikatakan benar-benar ada. Kenapa? Karena sudah berbentuk film, berbentuk gambar, komik, dan segala macam. Nah, kalau kita mengawali dari imajinasi, maka Tuhan yang tidak mewujud dan tidak bisa kita katakan bahwa ini adalah nyata ada wujudnya seperti tempat ini, seperti pohon-pohon dan segala macam. Bila ia imajinasi, maka dia akan eksis di dalam imajinasi Anda. Jadi ketika kita meyakini Tuhan yang mengawasi kita, maka dia eksis di pikiran Anda. Apakah dia ada? Ya, dia menjadi ada di dalam pikiran Anda. Apakah dia menjadi wujud? Bukan, tetapi dia ada di dalam pikiran Anda. Nah, kalau demikian, maka diksi awal tadi bahwa Tuhan bukanlah kenyataan dan wujud, Tuhan adalah keyakinan, maka dari setiap kita tentu punya keyakinan yang berbeda-beda tentang apa yang kita sebut sebagai Tuhan. Untuk apa kita berkeyakinan itu? Karena manusia masih diliputi rasa takut. Manusia masih diliputi rasa khawatir. Manusia masih diliputi rasa tentang sehat atau tidak sehat, dapat rezeki atau tidak, dapat jodoh atau tidak, mau jalan selamat atau tidak. Kekhawatiran-kekhawatiran itulah yang kemudian menjadikan manusia berharap ada sesuatu yang bisa menjaganya, sesuatu yang besar yang bisa menjaganya. Nah, sesuatu itu kemudian diwujudkan dalam imajinasi yang disebut sebagai Tuhan. Jadi bila Anda meyakini Tuhan itu Anda, tidak salah. Kenapa tidak salah? Karena Anda membutuhkan sosok tersebut. Walaupun itu diawali dengan bentuk yang abstrak, diawali dengan imajinasi yang ilusif. Tetapi ketika Anda sudah meyakininya dan menciptakan di dalam pikiran Anda, itu mewujud, menjadi wujud di dalam pikiran Anda. Tetapi tentu saja itu bukan wujud yang seperti ini ya, yang seperti pohon, yang seperti kursi, bukan wujud seperti itu. Tapi dia mewujud di dalam
pikiran Anda, mewujud dari imajinasi Anda tentang satu sosok yang akan melindungi Anda dari menjaga kesehatan, memberikan rezeki, memberikan keuangan, menjaga, memberikan jalan dan segala macam. Ini kan harapan bahwa hidup menjadi lebih baik apabila ada yang menjaga. Apakah itu salah? Tentu tidak. Jadi mereka yang meyakini Tuhan itu ada tentu bukan sebuah kesalahan. Karena apa? Karena mereka belum bisa mandiri, bukan salah ya, tetapi belum bisa mandiri untuk meyakini bahwa semua di dalam kehidupan adalah tanggung jawab Anda sendiri. Semua di dalam kehidupan adalah hasil dari tindakan Anda sendiri. Kalau tindakan itu kita baca sebagai karma, semua di dalam kehidupan adalah hasil dari karma Anda sendiri. Jadi, apakah Tuhan itu benar-benar ada atau benar-benar tidak ada? Kembali kepada Anda. Anda bisa menjadikan Tuhan itu benar-benar ada di dalam pikiran Anda, imajinasi Anda. Anda bisa menjadikan Tuhan itu benar-benar tidak ada karena Anda mendeskripsikan bahwa sesuatu di dalam imajinasi itu bukanlah sesuatu yang nyata. Nah, ini adalah sebuah cara pandang. Ada orang yang memandang bahwa sesuatu yang bersifat imajinatif di dalam pikiran, sesuatu yang dibayangkan, sesuatu yang ada di alam ide, Tuhan ini kan ide ya, ide untuk menjaga kehidupan, itu Tuhan. Nah, sesuatu yang di alam ide, bagi sebagian orang itu dianggap tidak ada, karena itu adalah imajinatif. Sah-sah saja. Kenapa? Karena sesuatu yang di dalam alam imajinatif, di dalam ide, tentu tidak bisa diwujudkan di alam nyata. Boleh-boleh saja berpandangan seperti itu. Kalau ada orang yang berpandangan bahwa sesuatu yang di dalam pikiran, di dalam alam ide, dia merupakan imajinasi manusia, dianggap tidak ada. Sah-sah saja, boleh-boleh saja. Nah, kalau kemudian ada orang yang menganggap bahwa sesuatu yang diciptakan di dalam pikiran, diimajinasikan menjadi ide besar kehidupan, itu dianggap nyata, ya boleh-boleh saja, karena dia menganggap nyata apa yang ada di dalam pikirannya. Tetapi pertanyaannya adalah demikian, apakah Anda menganggap bahwa mimpi itu nyata? Oke. Apakah Anda menganggap bahwa mimpi itu nyata? Tentu sebagian besar dari Anda menganggap tidak, walaupun ada sebagian besar dari Anda yang menganggap bahwa mimpi itu nyata. Nah, kalau Anda menjawab bahwa mimpi itu tidak nyata, dan kemudian Anda menjawab bahwa Tuhan itu nyata, tentu ini adalah kontradiksi. Anda tidak konsisten dengan jawaban Anda. Kalau Anda mempelajari mekanisme pikiran, mekanisme mimpi, maka tentu Anda mempunyai jawaban apakah Tuhan itu nyata, wujud atau tidak. Kita semua tahu. Kalau Anda masih ngotot juga bahwa mimpi itu tidak nyata, tetapi Tuhan itu nyata dan wujud, Anda tidak konsisten. Dan itu adalah kontradiksi jawaban Anda. Kalau kita memahami bahwa Tuhan tidak nyata dan Tuhan tidak mewujud, tetapi kita perlu, sekali lagi ya, karena kita perlu, kita butuh satu sosok yang melindungi kita, mengatur kita, memberi ini, memberi itu, mengarahkan jalan hidup kita. Kita menyadari kan ini dua sisi yang berbeda. Satu sisi menganggap bahwa Tuhan memang tidak nyata, Tuhan itu tidak ada, tetapi karena Anda butuh satu sosok untuk mendamaikan diri Anda, sehingga hidup Anda itu teratur, Anda menciptakan sosok itu. Anda menciptakan sebuah ide besar tentang penciptaan. Itu tidak salah. Bila Anda menciptakan ide besar tentang penciptaan dengan satu tokoh utamanya yaitu Tuhan, boleh-boleh saja. Sepanjang itu membuat hidup Anda lebih baik dan keyakinan itu menumbuhkan Anda. Jadi, Tuhan bukanlah kenyataan dan wujud. Tuhan adalah keyakinan manusia. Tuhan bukanlah kenyataan dan wujud. Tuhan adalah keyakinan manusia. Latar belakang lagu ini memberikan sebuah background musik tersendiri tentang Tuhan. Jadi sekarang Anda bisa menjawab apakah Tuhan itu benar-benar nyata atau benar-benar tidak nyata. Sekali lagi, tergantung dari cara pandang Anda. Walaupun tidak nyata dan tidak wujud, tetapi Anda bisa menciptakan di dalam pikiran Anda, dan Anda anggap itu nyata di dalam pikiran, boleh-boleh saja.
Kalau Anda menganggap bahwa sesuatu yang ada di dalam pikiran, di alam ide, imajinasi Anda itu bukan sesuatu yang nyata, boleh-boleh saja. Yang penting adalah, entah itu Anda menganggap Tuhan itu nyata atau tidak, menganggap Tuhan itu wujud atau tidak, yang penting adalah apa yang Anda yakini bisa mengembangkan hidup Anda, bisa menjadikan hidup Anda lebih baik. Anda meyakini Tuhan ada, silahkan jadikan hidup Anda lebih baik. Anda meyakini Tuhan tidak ada, silahkan jadikan kehidupan Anda lebih baik juga. Dari Kopi 4 Magelang, Borobudur, terima kasih sudah bersama saya Agung WB. Salam cinta dan bahagia.